Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat menyelesaikan ujian akhir semester ini, yaitu mata kuliah usul fiqh, dengan baik. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Rita Wigyarti dengan NIM 224 110 402091 dari kelas 2 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan di antaranya yaitu pengertian usul fiqh, kemudian perbedaan antara fiqh dengan usul fiqh, kemudian manfaat mempelajari usul fiqh. Mulai dari yang pertama, yaitu pengertian usul fiqh. Usul fiqh secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fiqh. Usul secara etimologi atau secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata aslun, yang berarti asal, kemudian pokok atau fondasi, yakni sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Adapun fiqh secara bahasa bermakna fahmun, yang artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran. Sedangkan menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fiqh secara terminologi adalah mengenal hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan menurut usul fiqh secara istilah, usul fiqh adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fiqh yang bersifat global, yaitu berupa kaidah-kaidah umum seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Kemudian larangan menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Kemudian sahnya suatu amalan menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana.
ada. Kemudian perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Menurut objeknya atau objek kajian dalam ilmu usul fikih secara umum mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu sumber dan dalil hukum syar'i secara global. Hukum syar'i yang terkandung dalam dalil secara global. Kemudian kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syar'i. Pertama, bahwa usul fiqh hanya membahas sumber dan dalil hukum syar'i secara global, seperti ijma dapat dijadikan dalil. Kemudian penunjukan lafal itu sifat persangkaan. Istihsan itu dapat dijadikan hujah dan semacamnya. Kemudian sedangkan fiqh yang dibahas dalilnya bersifat rinci, seperti dalilnya wajibnya niat dalam suatu amalan. Kemudian sejarah singkatnya yang terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama masa Nabi, yang kemudian masa sahabat, yang ketiga yaitu masa tabi'in, dan yang keempat yaitu masa imam mazhab. Mulai dari yang pertama yaitu masa Nabi, di mana baru berupa praktek dan belum menjadi teori. Kemudian yang kedua masa sahabat, permasalahan baru muncul dan perlu diketahui status hukumnya. Maka para sahabat berusaha segenap kemampuan mereka menyingkap status hukum tersebut dengan ilmu yang mereka miliki. Kemudian masa tabi'in, permasalahan semakin kompleks dan mulai muncul perbedaan aliran fiqh, yaitu antara Irak dengan Madinah. Kemudian yang terakhir yaitu masa imam mazhab, di mana muncul corak fikih rasional yang diprakarsai Imam Abu Hanifah, dan corak fikih tradisional yang diprakarsai oleh Imam Malik. Dua corak tersebut dipelajari Imam Syafi'i. Kemudian kerangka berpikir yang beliau tempuh dalam mengambil kesimpulan hukum disusun secara sistematis dalam sebuah kitab berjudul Ar-Risalah. Kemudian yang terakhir yaitu mempelajari atau manfaat mempelajari usul fiqh. Setiap ilmu memiliki kegunaan dan mendatangkan manfaat bagi seorang yang mempelajarinya. Di antaranya yang pertama yaitu menambah ilmu pengetahuan. Usul fiqh
juga merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum Islam, sehingga mempelajari usul fiqh juga akan menambah ilmu pengetahuan yang ada. Seperti jika dulu hanya mempelajari hadis dan tafsir Al-Quran, dengan mempelajari usul fiqh seseorang bisa mengetahui dalil-dalil, kemudian cara penetapan hukum dan metode lainnya. Kemudian yang kedua yaitu membuka jalan untuk melakukan ijtihad. Seseorang dapat melakukan ijtihad dengan syarat memiliki ilmu pengetahuan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Pada zaman sekarang memang berbeda dengan zaman para imam mazhab, sehingga bila ijtihad dilakukan oleh satu orang akan terasa berat, karena pada saat ini seseorang hanya dimungkinkan mempelajari beberapa bidang ilmu saja, yang kemudian itu dipersempit dengan linearitas dalam dunia pendidikan, sehingga ijtihad masih bisa dilakukan, akan tetapi biasanya dilakukan dengan beramai-ramai atau dengan sekelompok orang yang ahli pada bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengerti dasar-dasar berdalil. Hal ini berkaitan dengan kebenaran kita ketika seorang tersebut akan melakukan ceramah agama atau menasehati orang lain yang menyangkut hukum Islam, sehingga seseorang tersebut bisa menyampaikan dalil yang benar dalam ceramah tersebut, dan tidak menjerumuskan orang lain ke dalam pengertian yang salah, karena dalam kenyataannya hadis juga dibedakan menjadi hadis sahih, benar dan kuat, dan hadis palsu. Kemudian yang terakhir yaitu menyelesaikan perkara zaman modern. Pada zaman modern seperti sekarang ini banyak permunculan perkara-perkara kehidupan yang tidak ada pada zaman Nabi, sehingga perlu adanya sebuah kajian yang membahas perkara tersebut dengan baik. Penyelesaian atas perkara yang tidak ada pada zaman Nabi bisa diatasi dengan cara mempelajari usul fiqh. Dengan mempelajari usul fiqh ini akan membantu seseorang untuk memandang suatu perkara yang timbul di zaman modern dengan perspektif hukum Islam.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari pribadi saya yang dhaif. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.